Oke, reproduksi pada bakteri secara seksual atau secara generatif atau secara kawin itu ada 3 macam. Yang pertama itu konjugasi, kedua itu transduksi, dan yang ketiga transformasi. Nah, langsung saja kita lihat tipe yang pertama itu adalah secara konjugasi. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambaran proses konjugasi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu ya apa itu konjugasi. Konjugasi itu merupakan proses perpindahan atau transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Jadi konsep dari konjugasi ini maksudnya adalah satu bakteri memberikan DNA, sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Ya, bisa dipahami konsepnya ya. Nah, kita lihat prosesnya. Ini ada 4 tahap di sini. Ada si donor, ada bakteri donor, ada bakteri resipien ya. Jadi di sini tidak ada bakteri jantan, bakteri betina, tidak ada ya. Yang ada itu kalau di buku biasanya bakteri positif, bakteri negatif. Berbeda muatan aja. Nah, donor itu adalah si pemberi. Resipien itu adalah si penerima. Tahap yang pertama itu adalah donor bakteri atau si pemberi bakteri itu menghasilkan pili atau pilus ya. Itu yang pertama. Jadi pili ini berfungsi sebagai jembatan untuk mereka berdua ya. Tahap keduanya, pilus atau pili pada donor bakteri tadi itu akan melekat atau menempel pada si resipien atau si penerima, sehingga mereka ada saling udah melekatkan diri lah ya, ada komunikasi ya. Ya seperti tanda panah ini ya. Tahap yang ketiga itu si bakteri resipien itu menerima struktur DNA atau materi genetik dari si donor. Nah, jadi yang ditransfer itu hanya materi genetiknya ya. Kita katakanlah ini sebagai DNA. Jadi bukan semua, tapi hanya materi genetiknya yang diterima ya. Ketika sudah terjadi penggabungan dan menerima si DNA tadi ya, si pilus itu kan dia menjadi jembatan perkawinan tersebut, dan dia terbuat dari protein fleksibel yang akan segera hilang ketika proses konjugasi telah selesai ya. Itu dia yang nomor 3. Tahap yang keempat, setelah sampai di bakteri si penerima tadi DNA-nya, DNA tersebut akan menyatu sehingga terjadi rekombinasi dan dihasilkanlah new donor atau bakteri yang baru. Kira-kira begitu gambarannya ya. Oke, sekarang kita masuk jenis yang kedua, yaitu transduksi. Apa itu transduksi? Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Tahu kan bakteriofag? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, di sini sudah ada gambarannya, saya tampilkan untuk mengenai proses transduksi. Oke, diperhatikan gambarnya, ada bakteri donor, ada bakteri resipien. Sama dengan konjugasi, sama-sama ada donor dan resipien. Cuman bedanya si bakteri penerima atau resipien di sini dia menerima DNA dari bakteri donor dengan adanya bantuan si virus, gitu dia ya. Itulah tadi bakteriofag. Bakteriofag itu si virus tadi gitu. Jadi kalau nggak ada virus, ya tidak bisa bakteri si penerima ini, resipien ini menerima dari si donor gitu. Jadi dibantu oleh si virus lah transduksi ini prosesnya. Jadi ceritanya virus yang sudah menginfeksi bakteri donor ini, di dalam virus itu kan sudah ada si DNA bakteri donor. Nah, ketika virus ini akan menginfeksi bakteri resipien ini, ya udah dengan secara tidak langsung ya maksudnya ya, si DNA si bakteri donor itu kan sudah ada dibawa oleh si virus. Itu akan diterima oleh si bakteri resipien melalui perantaraan si virus ini. Ya udah kalau si bakteri sudah menerima DNA dari bakteri donor tadi, terjadilah sama seperti yang tadi, terjadilah rekombinasi DNA sehingga memunculkan yang namanya bakteri hasil transduksi. Bisa dipahami ya?
Kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi di sini artinya adalah peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Kok bisa ya? Nah, itu jadi pertanyaan, kok bisa gitu dia ini tahu dari sekitarnya. Jadi bakteri itu permukaannya memiliki protein. Protein permukaan bakteri ini bisa mengenali DNA dari jenis yang masih berkerabat dengan dia. Seperti itu. Ketika dia sudah kenal DNA-nya itu berkerabat dengan dia, nanti itu akan ditransport DNA-nya sehingga masuk ke dalam selnya. Kira-kira gitu. Jadi dia punya kemampuan itu. Nah, ini adalah gambarannya. Oke, di gambaran ini kelihatan bahwa sel bakteri lisis atau pecah. Sehingga beberapa DNA dari si bakteri yang pecah ini keluar. Kira-kira gitu ya. Jadi di lingkungan atau di sekitar. Nah, bakteri yang jenis ini, kita anggap ini jenis Y, yang tadi jenis X. Ini jenis Y, itu akan mengenali, oh ini adalah DNA yang memiliki kekerabatan dengan saya. Sehingga yang terjadi adalah si DNA si X ini itu akan masuk, ditransport ya, ditransport masuk ke dalam sel si bakteri Y ini ya, sehingga bakteri Y yang ini gambarnya itu molekulnya itu masuk ke dalam dan akhirnya akan bergabung menyatu dengan DNA inang dan menyebabkan perubahan struktur DNA awal. Perubahan struktur inilah yang akan menyebabkan perubahan sifat bakteri tersebut. Contoh peristiwa transformasi ini biasanya pada bakteri Streptococcus ya. Misalnya ada bakteri Streptococcus dibiakkan dalam sebuah media, ternyata dalam medianya itu di dalam medianya itu terkandung DNA dari Streptococcus pneumonia yang berbahaya. Contohnya, awalnya dia nggak berbahaya nih Streptococcusnya, baik gitu ya. Tapi dia dibiakkan di media, tapi dalam media itu sudah ada DNA Streptococcus pneumonia yang berbahaya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Bakteri Streptococcus yang baik tadi kan akan mengenali, oh ini ada hubungan kekerabatan dengan saya. Akhirnya dia akan menyerap DNA tersebut dan menyatulah mereka sehingga terjadilah rekombinasi DNA. Hasilnya apa? Streptococcus yang baik tadi itu akan berubah menjadi jahat. Artinya berubah menjadi Streptococcus pneumonia yang akan berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Jadi itu dia contoh gambaran transformasi pada bakteri ya. Bisa dipahami ya.